Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil amin. Banyak sekali orang yang mengaku misalnya mengklaim sebagai ruhaniawan atau sudah berada di level tertentu. Jika misalnya berkata memahami nama-nama Allah, berzikir berarti dia masih di alamul mulk, al-fahmul mulk, masih di alamul mulki, bukan malakut, bukan. Oleh karena itu Sayyidina Ali berkata kan, idza takallama arafnahu min sa'ati. Jika seorang berkata, kita bisa mengetahui pada saat itu juga orang dia masih berzikir, zikrul asma, zikir nama-nama ilahi, berzikir nama Allah ini, misalnya nama Allah itu, berzikir asma, berarti dia masih di alamul mulki, fil fahmil mulki. Banyak kalau dia kering di dalam mulk. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah sohibul asma, pemilik nama-nama ilahi misalnya, atau pemilik ilmu asma misalnya, sohibul ilmu asma, bukan, atau dia sohibu fahmil asma. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu bagi orang yang berkata demikian, atau dia bisa berinteraksi dengan nama-nama, bukan, karena dia masih di alamul mulk. Walaupun lisannya selalu berzikir, misalnya berzikir lisannya, maka kita bisa mengatakan bahwa dia berzikir nama-nama Allah, bermunajat kepada Allah dengan nama-namanya, berzikir. Kita tidak berkata bahwa, kita tidak mengatakan dia berinteraksi dengan nama-nama. Kalau dia berinteraksi dengan athar nama-nama ilahi, memang ya demikian. Kenapa? Karena di alamul malakut, fil fahmil malakuti, di alam malakutnya Allah ini sudah tidak berinteraksi terhadap athar, tidak berinteraksi dengan athar nama-nama itu, tapi langsung berinteraksi terhadap nama-nama itu sendiri. Apa nama-nama, apa yang dimaksud dengan interaksi terhadap nama-nama itu? At-ta'amul mal asma. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Itu adalah ilmu asma, ilmul asma, nama-nama, ilmu mengenai nama-nama ilahi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kan disebutkan wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, seluruh nama-nama. Maksudnya Nabi Adam ini mengambil ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin tentang nama-nama, tentang ilmu asma ilahi. Jadi dia mengetahui nama-nama ilahi dan mengetahui tata cara berinteraksi dengan nama-nama tersebut, dan mengetahui apa asrar, rahasia-rahasianya. Kemudian lanjutan dari ayat itu, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam ardahum 'alal malaikah, mentakrifnya terhadap malaikat, menawarkan atau memperlihatkan. Jadi kalau malaikat itu tidak memiliki ilmu asma, tetapi malaikat itu memiliki zikrul asma. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan mengenai para malaikat itu, berkata, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih dan bertahmid dan mentakdiskan engkau. Jadi mereka berzikir dengan nama-nama itu, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara berinteraksi terhadap nama-nama itu. Jadi mereka, para malaikat, berzikir dengan nama-nama Allah,
dan bertasbih dan bertakbir, tapi mereka tidak mempunyai ilmul asma karena mereka hidup di langit dan di bumi, fis samawati wal aradin. Jadi mereka mengetahui bahwa batu namanya batu, pohon itu namanya pohon, mereka mengetahui karena mereka berjalan di bumi itu, berjalan dari barat ke timur, ada malaikat yang bertugas seperti itu. Dan mereka berinteraksi, bermuamalah dengan makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam sebelumnya. Di antara mereka ada malaikat, para penulis, para penjaga, mereka menulis ucapan manusia. Jadi mereka mengetahui nama-nama itu, mengetahui bahwa gunung-gunung itu adalah pasak yang Allah jadikan di bumi, dan di setiap bawah gunung itu ada tali yang saling menghubungkan dengan antara gunung itu, dan semua tali-tali itu berkumpul di dalam telapak tangan atau tangan malaikat. Maksudnya tangan bukan tangan dengan jari-jari ini, bukan, tapi yang dimaksud tangan itu adalah al-qudrah, kekuasaan. Jadi malaikat itu tahu nama jabal. Jadi yang dimaksud allama Adam al-asma kullaha bukan nama piring, nama ini bukan, tetapi dia ilmul asma, ilmul asma. Kalau malaikat mengetahui zikrul asma, jadi perlu dibedakan antara zikrul asma dan ilmul asma. Kalau jadi al-malakuti itu, alam malakut, al-fahmul malakuti, kita mengetahui mengenai makna al-asma, ilmul asma'nya. Nah, kalau jabaruti, al-fahmul jabaruti, di alam jabarut, kita mengetahui bahwa asma atau nama-nama ini berasal dari nama, min ismin, dari nama yang tidak berpisah dari musammanya. Jadi di alam jabarut, pemahaman jabarut ini kita memahami asraruz zat, rahasia-rahasia zat. Karena ketika zat itu bertajalli, maka asma dan sifat ilahi itu tersembunyi. Kita tidak mengatakan asma dan sifatnya itu tiada, tetapi kita mengatakan tersembunyi, istatarot. Jadi tidak muncul, karena ketika nur cahaya zat itu bertajalli, maka menurut ahlullah, menurut para wali-wali Allah, mereka memberi namanya di dalam interaksi itu diberi nama jabarut, karena jabarut itu kohri, artinya lebih kuat dari asma dan sifat. Maka inilah pemahaman mengenai ketiga pemahaman al-mulki, al-jabaruti, al-mulki, al-malakuti, dan al-jabaruti. Insyaallah kita demikian dulu. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.